Silahkan like dan share jika suka video saya. Silahkan subscribe dan komen kapan saja. Silahkan klik tanda lonceng untuk notifikasi update video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi berburu seluruh Indonesia, juga seluruh dunia dimanapun Anda berada. Sniper O kali ini akan kembali memberikan tips yang akan mempermudah teman-teman untuk menggunakan sebuah senapan. Tips setting teleskop. Sebenarnya tips ini simpel dan teman-teman mungkin sudah pada mengetahui tips-tips ini. Mungkin juga teman-teman sudah mempraktekkan hal ini. Jadi tips kali ini saya akan share kepada teman-teman. Saya ingin membagikan pengalaman dan pengetahuan saya agar teleskop teman-teman semua itu akurasinya bisa mencapai 90% lebih. Bagaimana? Jadi gini teman-teman, kita membagikan ya pengalaman saya. Ini ada senapan saya. Senapan ini udah lama. Saya udah berapa tahun menggunakan senapan ini dan alhamdulillah tidak ada masalah. Seperti yang kita ketahui, senapan tanpa teleskop itu sebenarnya tidak masalah. Dan mungkin teman-teman juga tahu bahwa kebanyakan teman-teman yang lain itu jika pengen mentes senapan, mereka akan lepas teleskopnya. Apabila menggunakan teleskop itu perkenaan agak melenceng, biasanya mereka akan melepas teleskop dan juga melepas peredam. Biasanya mereka akan lepas peredam. Sini peredam akan dilepas. Karena kenapa? Senapan tanpa peredam dan tanpa teleskop pun sebenarnya sudah bagus. Pabrik senapan biasanya mengolah senapan itu tidak sembarangan juga. Mereka juga mungkin telah melakukan uji coba. Mereka sudah melakukan tes pada senapan. Dan ukuran masing-masing ini kok saya rasa sudah spesifik ya, dan sudah detail sekali. Ya mungkin ada beberapa senapan aja yang memang bermasalah dari pabrik, tapi saya rasa jarang. Jadi sebenarnya permasalahan senapan itu biasanya ada pada teleskop dan peredam. Biasanya sih umumnya itu. Jadi ketika teman-teman menembak, selalu perkenaan itu akan melenceng, entah itu melenceng sedikit atau melenceng jauh. Biasanya akan dites dan dilepas itu teleskopnya atau peredamnya dan dicoba tembakan, biasanya pas. Nah, karena masalah awalnya itu seperti yang saya jelaskan tadi, tolong disimak dulu. Kali ini saya akan cuma ngobrol aja sama teman-teman semua, berbagi pengalaman. Karena masalah awal dari senapan itu adalah teleskop dan peredam, termasuk alat tambahannya. Jadi permasalahan intinya hanya ada pada ini saja. Jika teman-teman sudah menguasai teleskop, saya rasa tidak masalah. Dan untuk peredam mungkin tahu penyebabnya apa. Jika memang tidak pas, ya ganti aja peredamnya. Mungkin masih terjangkau kalau harga peredamnya. Jika masih tidak pas, peredam silahkan diganti. Dan jika tidak ada masalah pada peredam, jangan buru-buru ibaratnya menyalahkan pada larasnya dulu. Jadi teman-teman apabila tembakan teman-teman melenceng, jangan buru-buru menyalahkan laras dulu. Lepas teleskop dan lepas peredam dulu. Coba tembakan itu lurus apa tidak. Apa dia tidak berubah, berarti laras Anda bagus. Ya, jangan buru-buru memutuskan untuk ganti laras dulu. Laras saya ini dari dulu tidak pernah berganti sampai mau berkarat ini. Udah kusam. Tapi saya tetap gunakan karena saya pengen memaksimalkan yang ada. Jadi intinya saya ingin share kepada teman-teman semua. Karena inti dari masalah itu tadi adalah teleskop atau peredam, terutama pada teleskop.
Jadi ketika teman-teman itu memasang, beli teleskop apa saja teman-teman beli, teman-teman akan pasang nih. Begitu teman-teman pasang, setelah teman-teman nembak, biasanya ada masalah. Saya yakin 90% teman-teman tuh ada masalah pada teleskop. Kenapa saya bantu share, saya bantu bikin video untuk beberapa video saya sebelumnya. Itu kemungkinan salah satunya adalah teleskop teman-teman tidak tahan getar. Bukan teleskopnya ya, tapi lensa di dalamnya itu selalu bergeser. Penahan ring dan ini selalu bergeser. Jadi ketika terkena getaran, itu akan bergeser sedikit saja, pengaruhnya pada tembakan jarak jauh akan sangat tinggi. Ya kali ini saya akan bahas mengenai mounting. Simple, teman-teman semua pasti udah tahu mounting. Otomatis teman-teman beli teleskop pasti sudah pasang teleskopnya, yaitu menggunakan mounting. Mounting inilah yang mengikat, yang memegang teleskop ini. Jadi sebenarnya jika teman-teman sudah perbaikin, apabila teleskop teman-teman tidak tahan getar, teman-teman sudah perbaikin seperti video saya sebelumnya, itu ada untuk yang tidak tahan getar, silahkan di upgrade. Jika masih ada masalah pun, dan masih terjadi masalah, awas, hati-hati masalah mounting. Mounting ini sebenarnya simple, dan teman-teman semua saya yakin sudah mempraktikkan ini. Tetapi apakah teman-teman yakin kalau mounting teman-teman 100% rapat? Jika teman-teman yakin, saya rasa tidak akan terjadi masalah pada teleskop teman-teman. Tapi teman-teman yang lihat video saya ini biasanya mengalami masalah pada teleskop. Salah satunya adalah mounting. Jadi teleskop ini dua bagian, mounting dan teleskop. Aku bilang mountingnya kuat, mountingnya rapat, maka terus teleskopnya tahan terhadap getaran. Teman-teman bisa bayangkan nih perpaduan antara dua ini, mounting rapat, kuat, ditambah lagi teleskopnya tahan sama getaran. Saya rasa akan tembakan tidak akan terjadi masalah, dan akurasi bisa mencapai sampai 99,99%. 1%-nya mungkin dari laras dan lain-lain. Ini pengalaman saya coba share kepada teman-teman semua. Saya coba berbagi info, pengalaman. Intinya itu ada pada mounting. Teman-teman yakin mounting teman-teman sudah rapat? Jika yakin, lihat dulu, lihat lagi. Teman-teman yakin ya? Saya akan coba. Biasanya teman-teman pasang teleskop, pasang mounting, biasanya itu waktu kapan? Pada waktu kapan? Saya rasa jawaban teman-teman memasang ini pada saat membeli, terus teman-teman pasang. Apakah teman-teman yakin cara memasang yang benar? Bagaimana? Saya akan coba jelaskan pemasangan mounting yang benar, dan ini akan mencapai kerapatan 100%. Kenapa saya bilang 100% dia rapat? Karena bahkan mounting ini, bautnya ini tidak akan bisa diputar lagi, kecuali digendurkan dia bisa. Tapi begitu dipisitkan, dia tidak akan bisa. Begitu teman-teman kencangkan, baut-baut ini tidak akan bergerak. Itu yang dinamakan sudah benar-benar rapat. Baik, teman-teman yakin ya? Biasanya teman-teman itu memasang mounting itu menggunakan alat ini. Teman-teman hampir seluruhnya itu menggunakan kunci L untuk mengencangkan mounting. Iya apa tidak? Saya rasa jawabannya adalah iya. Karena saya pun awal-awal saya menggunakan ini, kunci L. Namun berjalannya saya sering berburu, saya sering menembak. Ini menurut saya kurang optimal. Kenapa? Teman-teman sudah full ini mengencangkan pakai ini kunci L, tapi ternyata
teleskop tetap saja bergeser. Saya coba otak-atik pada teleskop saya sudah tahan getar, namun kenapa masih bergeser? Jadi dua faktor itu tadi ya teman-teman, mounting dan teleskop tahan getar. Jika dipadukan dua ini benar-benar sip, maka tembakan akan jos dan benar-benar akurat. Rata-rata teman-teman pakai ini ya, kunci L. Nah, saya akan beritahu, saya tidak menggunakan kunci ini. Agar kerapatan yang saya mau itu 100%, saya menggunakan sebuah kunci. Saya menggunakan kunci ini. Saya menggunakan kunci ini. Saya pertama menggunakan kunci L itu tadi, udah nggak bisa diputar ini mountingnya, baut mounting tidak bisa diputar. Saya putar pakai ini, ternyata bautnya masih bisa bergerak dan jauh sekali, putarannya masih banyak. Hingga ketika saya putar ini, baut mounting ini saya putar, itu tidak bisa bergerak lagi. Dan saya rasa itu sudah 100% kuat. Saya sudah buktikan sendiri ini pada teleskop saya. Kuncinya begini ya, ini teman-teman. Saya nggak tahu nama kuncinya ini apa, kunci krek-krek kali. Nah, saya terinspirasi kunci ini. Dari marching band. Saya biasa menyetim alat marching band itu menggunakan alat jenis ini. Saya menggunakan ini untuk menyetim alat musik marching band. Jadi terinspirasi dari ini, saya praktekkan pada senapan saya dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Silahkan teman-teman coba sendiri menggunakan kunci ini. Nanti ini ada tambahan lagi ujungnya untuk mata, untuk kepala dari kunci L ini. Macam-macam matanya bisa diganti. Tahu ya jenis kunci ini ya. Ya itu aja. Silakan teman-teman coba praktekkan sendiri di rumah. Sebelumnya teman-teman mengencangkan itu menggunakan kunci L, teman-teman coba pakai kunci yang tadi saya bilang. Bagaimana hasilnya? Sampai dia tidak bisa bergerak kembali. Tapi hati-hati menggunakan kunci tersebut, karena apabila teman-teman sudah mentok, teman-teman paksa, dia akan gol nanti. Jangan sampai terjadi. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah tentang bagaimana cara memasang teleskop pada senapan. Saya rasa teman-teman sudah paham semua untuk masalah bagaimana memasang teleskop pada senapan. Tapi apakah teman-teman yakin pemasangan teman-teman itu adalah 100% benar? Jika teman-teman yakin, ya alhamdulillah. Jika teman-teman belum yakin karena masih ada masalah pada teleskop, coba ikutin saran saya. Saya memasang teleskop saya itu pada saat saya melakukan zeroing. Berbeda ya sama teman-teman. Saya rasa semua teman-teman itu memasang teleskop pada saat setelah membeli teleskop, teman-teman pasti langsung pasang. Setelah teman-teman memasang teleskop, saya yakin teman-teman akan langsung melakukan zeroing. Kalau saya memasang teleskop pada saat saya melakukan zeroing, gimana bang? Pada saat saya ingin zeroing ini, biasanya saya lakukan pada jarak 10 meter. Sekitar 10 meter saya pasang mounting ini yang bawah. Bisa lihat ya, saya pasang mounting ini yang bawah. Setelah terpasang,
saya pasang di teleskopnya. Ini tidak saya kencangkan, cuman tidak terlalu kencang, datar cuma tidak terlalu kencang, jangan dikencangkan dulu. Baru kita pasang teleskopnya. Setelah teleskop terpasang, kita pasang mounting atas, kencang mounting. Kita putar bautnya, dan sekali lagi jangan dikencangkan. Oke, ini masih bisa bergerak teleskopnya. Kemudian teman-teman ukur vertikal dari depan. Semoga ini bisa terlihat. Teman-teman ukurnya vertikal dari depan. Ini bisa dilihat ya. Usahakan vertikal itu lurus. Lurus sama apa bang? Lurus sama laras. Sama laras. Nih bisa dilihat ini. Ini dilihat pakai mata. Vertikalnya, garis vertikal itu harus lurus sama laras. Jika sudah lurus, teman-teman ukur lagi bagian depan. Oke, bagian depan teman-teman ukur juga lurus pada senapan. Usahakan posisinya di tengah-tengah. Ya, saya tidak bisa melihat ini, mudah-mudahan terlihat bagi teman-teman semua. Ini usahakan lurus. Teman-teman ukurnya dari depan, melihatnya dari sini, bisa dari ujung sini. Diukur apakah dia lurus sama cincin yang pertama, dan cincin apa yang pertama, lurus sama cincin yang kedua, lurus sama ujung laras. Dilihat lurus. Dilihat juga dari atas ini, apakah dia di tengah-tengah apa tidak. Ini kan lingkaran. Dari depan itu terlihat ada vertikal di sini kelihatan. Jika teman-teman perhatikan itu kelihatan vertikal. Usahakan garis vertikal itu tegak lurus sama laras. Jika sudah lurus, teman-teman lakukan tembakan sekali atau 2 kali. Ada kertas target. Jika sudah tembakan, lihat perkenaan pada target. Jika masih terlalu jauh, teman-teman coba atur dulu, lakukan zeroing dulu, sedekat mungkin. Jika mentok, usahakan sedekat mungkin dulu, dalam radius jangkauan teleskop. Ya, jika sudah masuk ke teleskop, misalnya umpama mulai zeroing, tembak, dan masih terlihat pada teleskop di jarak 10 meter. Jika sudah, teman-teman baru kencangkan baut ini. Teman-teman kencangkan ini 8 baut ini secara bergiliran bergantian, zigzag dan silang, zigzag dan silang bergiliran menggunakan kunci ini tadi ya. Kencangkan sampai mentok, sampai kuat. Dan untuk mounting yang bawah jangan kencangkan dulu. Oke, jika sudah kencang, teman-teman lakukan tembakan lagi sekali, dan lihat perkenaan pada target. Itu jatuhnya peluru di mana. Otomatis akan bergeser sedikit karena ini sudah dikencangkan. Ingat yang kencangkan yang atas dulu. Begitu sudah kencang semua, baru teman-teman kencangkan mounting yang bawah secara bergiliran, silang. Yang dikencangkan itu yang depan dulu. Kalau saya yang depan dulu, sampai dia mentok, nggak bisa diputar lagi. Sampai dia mentok, nggak bisa diputar lagi. Sampai dia mentok, berarti sudah mantap. Setelah semua sudah kencang, sekarang teman-teman lakukan tembakan dan lakukanlah zeroing sesuai keinginan teman-teman semua. Mau zero di jarak berapa? Oke, kalau itu dari saya. Jika bang masih belum pas bang, masih kurang geser bang, geser,
teman-teman tidak usah mengatur yang atas, teman-teman atur yang bawah, kendurkan dan atur posisinya kembali. Kurang di mana? Jika peletakan ini saya di sebelah kanan, jika peletakan ini kurang pas, agak mereng, teman-teman atur pindah ke sebelah kiri. Ya, saran dari saya. Saya kemarin di sebelah kiri kurang pas, saya atur ke sebelah kanan, dia pas. Teman-teman silahkan atur. Ingat, ukur vertikal dari depan sejajar sama teleskop, dan ukur dari depan vertikal tegak lurus sama teleskop, dan kencangkan baut mounting yang atas dulu sampai mentok secara jejak di giliran, kemudian baru baut mounting yang bawah secara jejak dan bergilir. Setelah itu baru teman-teman lakukan zeroing. Oke, silahkan dicoba sendiri di rumah. Ini yang sudah saya terapkan pada senapan saya, dan sampai hingga saat ini belum ada masalah pada senapan ini. Semuanya belum ada masalah karena saya sudah mengukur semua. Ingat, kuncinya itu 2 pada teleskop itu. Setting teleskop itu kuncinya 2. Mounting harus kuat 100%. Teleskop harus tahan getar 100%. Selebihnya akurasi akan mencapai 99,99%. Tinggal bagaimana cara teman menembak buruan saja, dan bagaimana teknik-teknik penghitungan yang lainnya. Semua sudah saya upload, sudah saya sediakan di video-video saya sebelumnya. Silahkan dipelajari. Nah, itulah kali ini saya berbagi pada teman-teman. Semoga tips ini kali ini tentang mounting bermanfaat buat teman-teman, dan mudah-mudahan setelah ini teman-teman tidak akan mengalami lagi masalah pada teleskop. Oke, cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan bantu jawab sebisa saya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di tips-tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.